Kemarin kalau nggak salah kan dari MA sendiri udah ada putusan bahwa Ruben Onsu gugatannya ditolak ya terkait dengan nama brandnya. Bisa ceritakan bagaimana Ya, kita terus terang dapat hikmah yang baik sekali kali ini. Yang di luar dugaan bisa terjadi konflik ini. Mulanya klaim saya, Stefani, membuka ayam geprek Bensu. Beliau adalah 2017 awal tahun 2017 itu terancang, dan pada bulan April mulailah outlet yang pertama yang teman-teman tadi kunjungi di Pademangan. Itu yang outlet yang pertama. Itu tempat bersejarah itu. Jadi outlet pertama itu mulai di sana. Jadi menjelang buka itu, saudara Jordi Onsu, adiknya Ruben Onsu, sahabat beliau juga, sahabat dekat. Udah, kita kerjasama dong katanya. Ada Kang Tao katanya itu kan, orang itu kan, Kang Tao itu tau kan? Ada Chan gitu ya, sama-sama dong. Ya, supaya apa? Kongsiannya sudah ada orang. Ya, dia bersedia menjadi manajer manajer operasional. Ya dikasihlah dia operasional. Masuk menjadi manajer operasional. Terus dia usulkan supaya saudaranya Ruben Onsu bisa menjadi duta promosi. Ini kan polos orangnya, lihat mukanya udah polos. Ya, duta promosi, ambassador. Kita kasih kesempatan. Tahu-tahu 3 bulan kemudian lihat trennya naik besar. Dari pertama sampai bulan Agustus sudah ada 40 outlet. Wah, ini kesempatan. Terus dia klaim, Ruben Onsu klaim melalui pertama itu dia klaim bahwa dia tidak mau bersama kita lagi. Jadi kita menawarkan kenapa, apa kurang kompensasi. Kita tawarkan juga yang tinggi. Ya jangan sampai begitulah, nampaknya kita berjodoh gitu kan. Boleh 50-50. Dia tanpa modal loh. Itu apa yang disampaikan oleh Jordi kan gitu kan, waktu itu 50-50 akhirnya maulah kita. 2 hari kemudian datang somasi, punya dia tidak boleh pakai. Pemutusan sepihak. Dia putusan sepihak, itu punya dia katanya. Wah, kaget kita gitu, keterlaluan. Sudah dikasih kesempatan, malah punya dia katanya. Ya, itulah riwayatnya. Dia putusan sepihak. Mulai 3 kali 24 jam toko itu tutup, nggak boleh pakai nama ayam geprek Bensu. Ini punya dia. Nah, ini toko Pademangan. bukan Pademangan semua, berarti Geler, ya kan? Putusan sepihak, ya. Putusan sepihak. Jadi kita kan kaget gitu kan. Udahlah kalau begitu gimana? Kemudian ini masih keluarga. Tanya pada saya jalan aja. Kenapa rupanya? Orang badan hukum perusahaan punya kita. Dia kan ada nama. Ya dah, nggak masalah. Saya bilang jalan aja. Pakailah pengacara somasi 1, somasi 2. Terus masuk ke pengadilan. Jakarta Barat pertama. Menuduh kita perbuatan melawan hukum, PMH. Saya bilang PMH apa? You apa punya merek? Izin merek itu, sertifikat merek ada? Nggak ada. Ya dah. Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Enggak, mereknya nggak ada kan? Dia ke PN Jabar ke Jakarta Barat itu mengelak masalah merek. Saya udah tahu strateginya. Jadi terus
Jakarta Barat putuskan kita dibuat kalah. Saya bilang ini aneh, namanya merek itu harusnya PN Jakarta Pusat, pengadilan niaga ada di Jakarta Pusat, nggak ada di Jakarta Barat, tapi hakimnya berani memutuskan kita kalah PMH gitu. Malah kita diminta ganti rugi sekian, saya udah lupa angkanya, ya lah. 40-an. Berapa? 10M. 10M diminta ganti rugi. Lebih. Loh, Berarti yang yang laporan yang di PN Jakarta Barat itu ada keanehan berarti. keanehan. Jadi sudah itu saya ikutin banding, kita menang. Itu salah. Sampai ke MA menang kita. Tanggal 10 putusan yang kemarin. Ya. Tapi itu nggak menjadi top hit. Yang kemarin top hit ini yang 575. Sudah itu sudah naik PT kita menang, dia gugat kita ke PN Jakarta Pusat. Niaga. Di samping gugat kita, dia gugat juga yang namanya yang pakai nama Bensu juga, yang ada di Bandung, bengkel susu. Nah, Ternyata dia kalah. Perkara nomor 48 itu 2018 kalah dia. Setelah kalah, dia beli bengkel susu ini. Jadi bengkel susu ini dia beli sebagai dasar memperkuat dia gugat kita. penegasan Pak, berarti setelah itu baru dia membeli. Beli, Bukan kalah 2 sebelumnya. hari dia beli. Langsung cash. Kalau Kali. kalau dengan yang bengkel susu itu akhirnya dia beli. Ah. Dia kalah, dia beli. Sudah beli, ke kita dia gugat dengan dasar itu. Ya. Ya toh? Ya saya tampung. Ya toh? Saya jelaskan. Bengkel susu itu jual susu, bukan ayam geprek. Mana bisa sama? Logonya juga nggak sama. Logo dia itu sapi dengan kunci Inggris. Logo saya ayam. Mana bisa masuk? Nah inilah gugatan dia itu yang saya kira aneh ya. Bruder kali dia itu. Blunder. Dikiranya dia itu bisa menang gitu kan. Dia beli dengan harga yang signifikan, nggak usah saya sebutkan lah. Semua orang tahu kok. Nah di haki boleh cek coba. Di luar dugaan saya berani dia bayar sampai gitu besar. Ya dah. Kalian boleh cek. Ya, berapa dia bayarnya itu. Menang dia. Apa tuntut kita? Wah saya tampung aja, saya rekompensi, dia kompensi, saya rekompensi. Ternyata hakim pengadilan niaga Jakarta Pusat menolak gugatan dia, mengabulkan rekompensi saya, kan? Dia minta kitabnya dibatalkan. Ternyata saya rekompensi, hakim membatalkan dia punya, nggak layak untuk dapat. Memang saya suka agak aneh sedikit, berani kali. Sertifikat itu kita miliki hari yang sama dengan dia, hebat kali. Pagi kita dapat, malam dia dapat. Dia sertifikat double. Sertifikat Perek, AMG Perek juga sama-sama. Ya, tadi dia balik langsung. Nggak tahu saya nggak berani menuduh gitu. Tapi kita dapat pagi. Tahu-tahu katanya malam hari lihat jam 7 itu produk keluar. Iya atau tidak saya nggak tahu lah. Tapi setelah kita dari mana bisa dapat? Itu kan ada nomor urut. Nomor urut kita 531, dia 5370. Ini contoh. Nah disitulah nampak sekali. Yang duluan dapat adalah ayam geprek bensu. Iya kita Cuma Iya, nah. sama hari tanggalnya doang ya Pak. sama yang dapatnya. Tetapi ada beda satu. Yang mendaftar pertama kita 3 Mei. Saat dia mau mulai kerja itu, kita duluan daftar. Dia Agustus, saat dia mau keluar dari tempat kita, dia daftar. Jadi dalam ajas merek itu namanya first to file. First to file kita dapat lah 3 Mei duluan kan, daripada 22 Agustus. Nah inilah klik dia itu. Saya juga terus terang menyayangkan sebagai teman, ya teman tetap teman. Saya bilang nggak apa-apa, mungkin ada kekhilafan dia mau apa ya terserah. Inilah kondisi yang terjadi di AMG Bensu ini, manajer operasional.
Lantas apakah betul bahwa ketika sudah itu dari Ruben sendiri mempekerjakan salah satu karyawannya di situ? Oh betul. Kita tidak mentuduh ya, tidak menfitnah ya. Ya. Salah satu karyawan yang dimasukin, begitu dia keluar, ini orang juga keluar yang menjadi chief leader di Bensu sana. Waktu dia masukin karyawan dia itu alasannya apa sih? Enggak, dia bantu kita. Cuma untuk bantu. Alasannya membantu saja. Bantu quality control, dia mau cari tempat. Ya, ada niat untuk apa ini reach out kita ngajak ngomong dulu kenapa keluar kan Iya, karena itu nanya. karena Oh, kan- itu saya karena jawab. beberapa hari kemudian Itu ternyata ada, muncul itu ada. somasi. Kita mengharapkan dia itu jangan. Kita sudah memulai baik, sudah ada jodoh. Kalau dia minta, ya bagi 2. Kita kasih terakhir mau 100, itu nggak bisa lagi, ya kan? Dia minta 100 itu kenapa alasannya? Padahal kan dia kan bisa Oh dia cuma anggap, gabung dia doang. anggap nama itu dia punya. Cuma perkara nama. Perkara nama Bensu. nama Bensu. Padahal bukan. Sebelum gabung sama dia kita sudah ada nama Bensu. Bensu itu adalah partner lagi satu, Benny Sujono. Ya dah. Dia sendiri nama Bensunya itu terus terang aja. Baru ada 2018 setelah dia melihat peluang ini bagus, dia maju ke pengadilan Jakarta Selatan. Nama singkat dia adalah Bensu. Dari 2018 Februari baru dia dapat. Ya dah? Dari itu dasar dia gugat kita. Padahal itu penetapan. Penetapan itu nggak ada ikatan dengan siapapun juga untuk kepentingan diri dia. Dari itulah dia menganggap bahwa Bensu itu punya dia. Aneh sekali. Setelah dia minta 100% itu kan nggak dikasih nih. Dan terus akhirnya lahirlah upload ayam Bensu yang versi dia. Bukan minta 100%. Jadi, Jadi pembagian awalnya tuh untuk brand ambassador dia minta 30%. Awalnya pertama. Terus tiba-tiba dia ngajak kita meeting, dari pihak Rubennya meminta kita mengasih dia 50%. Akhirnya dia bilang kasih waktu kita mikir 1 minggu, tapi udah mau kita iakan, mau nih ketemu lagi, kita udah iyain. Ternyata 2 hari kemudian dia bilang dia tidak mau, dia mau buka sendiri. Kita disuruh buka. oh iya. Itu ceritanya. Bukan dia minta 100%, maksudnya dia suruh Ya, kita tuh. ya. aliasnya kan gitu. Ya. Jadi mau ngambil alih lah gitu ya. Ah. Dengan ambil Bensu itu singkatan nama dia. Ya. Emang sebetulnya awal Bensu itu siapa yang memutuskan sih dari Ini bukan pihak Ruben ya? enggak. Dari nama Benny Sujono itu. Iya. Oh. Jadi Yongsan. nama Bensu itu jauh sebelum Jordi gabung. Gabung. Kita punya akte perusahaan itu Maret sudah ada. Maret 2017. April kita buka. Berarti bukan bersamaan gitu menemukan. Enggak. Oke. Nah terus gimana? Ada kabar juga bahwa Ruben nggak boleh pakai brand Bensu lagi itu gimana tuh? Keputusan pengadilan. Iya. Nah, tuh. Oh. Putusan Mahkamah Agung Iya. menyatakan dia tidak boleh pakai. Tidak layak. Nama merek itu dicabut, dicoret dari daftar Indonesia daftar merek. Bukan saya ngomong, putusan. Iya kan? Dan itu memang permintaan dia. Permintaan dia waktu gugat kita balikin kembali. Yang nggak boleh pakai dia, bukan kita. Itu kemarin dibahas nggak waktu ketemu kemarin? Nggak, dia nggak mau bahas Tanggapan lagi. nggak? Semua Ada masalah dia mau bicara nggak usah lagi dia bilang. Oh, berarti nggak ada tanggapan lagi setelah itu ya? Nggak usah. Sama-sama akhirnya saya sepakat, udah nggak usah ngomong lah. Sekarang tinggal mau selesai gimana aja. Ya kan? Sampai yang ngalah gitu. Ya.